gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Artinya di kartu ini sebenarnya menggambarkan bahwa PSI ini sudah mendapatkan satu kekuatan, ya, kekuatan atau satu ibaratnya itu spirit lah ya, spirit yang akan membuat partai ini akan menjadi besar. Nah, ya, kalau misalnya kita mau kait-kaitkan nih secara mistisnya, bisa saja mungkin, ya mungkin Presiden ke-9 adalah presiden yang didukung oleh Partai Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Hia di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya di channel ini akan membawakan video-video terbaru ya. Dan pastinya di video kali ini kita akan memasuki segmen politis lagi teman-teman. Kenapa bisa politis? Karena ada yang request ya, tentang apa Pi? PSI. Oh oke. Disuruh melihat untuk pandangan ke depan PSI melalui segi mistis ya. Mistisnya bukan berarti yang hantu-hantu, tapi kita menarik energi gitu teman-teman. Oke, terus gimana nih Pi? Kan kemarin ada yang request seperti itu. Katanya PSI ini lagi mau dipegang apa tuh? Pak Jokowi. Gitu. Terus gimana ke depannya kira-kira gitu? Apakah akan semakin maju atau bagaimana? Gitu? Ya, nanti kita bahas, kita lihat energi yang di kartu ya. Oke, mungkin setelah gimana gitu. Iya, dan pastinya juga ada yang bertanya-tanya tentang kok bisa sih logonya gitu ya Pi ya. Iya, kira-kira itulah yang kita bahas. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Oke, nggak usah lama-lama. Buat kalian tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Tetap support channel aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk aja ke video ini. Oke, jadi seperti biasa di samping kita ini sudah ada tengah-tengah ya, udah ada kartu tarotnya. Lah udah ada kartu tarot ajaibnya Papi. Iya. Gimana nih Pi? Jadi sebenarnya akhirnya kok pembahasan kita kayak nyambung semua ya. Iya. Pertama itu kemarin kan di dalam video ini ada cuplikannya gimana pidato Pak Jokowi di kongresnya Partai Solidaritas Indonesia, ya, yang sekarang berganti logo menjadi gajah, dari bunga mawar jadi gajah, ya. Jadi satu hal yang pasti itu adalah segala simbol itu bukan mendadak. Nggak sembarangan ya. Karena kayak misalnya saya kan biasa ngatur Feng Shui gitu ya. Ngatur Feng Shui, ngatur aura manusia maupun aura usaha gitu ya. Dan banyak pengusaha yang misalnya membuat satu logo, satu usaha baru gitu ya. Nah, logo itu tidak sembarangan yang kayak kita main bikin aja gitu. Iya. Pasti ada filosofinya, ada dasarnya, ada segi mistisnya, ada segi pandangan leluhurnya. Kenapa kita pilih logo itu gitu? Jadi tidak sembarangan. Pasti ada filosofi di belakang itu, ada sejarah dan ada kekuatan ataupun ada aura dan juga ada energi harapan. lah, gitu ya. Ada harapan, ya kan? Yang ingin dicapai ke depannya apa. Nah, jadi kita mungkin kan karena kita ini segmennya politik mistis, tapi kita tidak melihat politiknya secara mistis ya kayak orang-orang gitu ya, yang oh segala macam gitu-gitu ya politiknya.
itu urusan yang lain ya, karena kita bukan pengamat politik dan bukan ahli politik gitu kan. Tapi kita membahas dari segi filosofi, dari mistisnya, misterinya, dari segi-segi yang mungkin orang awam itu tidak tahu gitu. Iya, kok bisa sih? Kenapa gitu. kan yang kita dengar tuh sebenarnya logo PSI itu adalah buah pikiran dari Pak Jokowi, ya kan? Kenapa sih Pak Jokowi pilih gajah gitu, ya kan? Itu kan jadi satu pertanyaan gitu ya. Kenapa gajah gitu? Kenapa nggak binatang lain? Mungkin naga kayak Macan gitu macan yang itu gitu kan? ya. Ya belum ada ya partai macan. Nanti aku yang bikin. Belum ada ya partai pakai simbol macan kan. Waduh, mantap itu, maung. Ya kan lihat aja udah sangar itu ya. Kalau yang ini banteng udah ada, tapi macan belum ada gitu kan. Atau kenapa sih orang nggak milihnya ayam, bangau, atau mungkin ikan lele atau apa gitu kan, atau partai apa lambangnya gitu kan. Jadi itu nggak sembarangan. Jadi kalau saya sebagai seorang pakar Feng Shui aura itu logo itu adalah manifestasi dari cita-cita, dari keinginan, dari kata hati, dari sesuatu yang lebih dalam. Betul. Jadi nggak sembarangan. Iya. Jadi nggak sembarangan sebuah logo itu langsung pakai aja. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ya, nah nggak usah itu yang jauh-jauh ya, logonya Sermit naik aja, kalau orang yang nggak ngeh aja tuh apaan gayung kayak begitu. Iya, itu ada filosofinya. Padahal itu gayung buat mentung pala orang gitu ya. Oke. Bukan buat nyirami pengantin ya. Oh, bukan. Ya, jadi gimana nih Pi? Di sini Papi atraksi Mungkin apa dulu nih yang kita bahas pertama nih? Oke, mungkin karena kemarin kita ada netizen yang bilang kedepannya lah bagaimana itu. Oh, jadi belum bahas logo dulu ya. Logo Maksudnya nanti PSI aja. kedepannya gimana ya? Oke, udah pada tahu belum PSI itu apa? Tuh kalau yang belum nonton berita kemarin kan udah ada beritanya ya, dimana Pak Jokowi juga hadir memberikan pidato kebangsaan, demikian juga Pak Prabowo, ada juga Mas Kaisang ya, yang terpilih lagi jadi ketua umumnya ya. Nah, jadi ada yang bilang gimana sih mungkin kedepannya PSI setelah ibaratnya diasuh oleh Pak Jokowi lah istilahnya. Iya. Karena di dalam pidato itu Pak Jokowi bilang saya akan all out, saya akan dukung penuh PSI gitu ya, saya akan berjuang sepenuhnya. Jadi artinya berarti memang Pak Jokowi sudah meletakkan posisinya sebagai seorang yang akan membesarkan PSI, ya kan? Mungkin bahasa ininya kayak membimbing juga ya, Ya, gitu. Walaupun ibaratnya bukan ketua atau bukan yang punyanya, tapi dia akan membimbing ini sepertinya ke sini, ini bagusnya ke sini gitu. Ya, jadi intinya kita tahu kan ya belakangan Pak Jokowi Presiden ke-7 sedang mengalami banyak masalah, kemudian juga sempat sakit ya, yang sudah kita bahas dan sekarang alhamdulillah beliau sudah sehat, sudah lumayan, walaupun kemarin dia bilang kenapa dia nggak pakai kaos yang pendek karena masih ada kulit yang bermasalah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti waktu dekat ini cuma tinggal pemulihan aja, sudah akan sembuh ya. Dan itu ya doa dari semuanya. Dan kemudian nyambung bahwa Pak Jokowi masih punya aura seorang Raja Nusantara yang masih memegang energi dari Wahyu Nusantara. Ya, dan harusnya Wahyu ini yang seperti video yang ada di sini yang dicantumin, itu harusnya Wahyu itu harusnya biasa dipegang oleh para presiden, tapi kenapa masih ada di tangan Pak beliau? Jokowi. Artinya memang mungkin ada sebuah misi tertentu dari kita dari alam semesta, dari Allah, dari Tuhan gitu ya, untuk beliau ke depannya. Mungkin untuk memandu atau masih diperlukan untuk mengguiding atau mengarahkan bangsa ini kemana, ya kan? Ya sehingga menuju satu tatanan yang lebih baik gitu ya, mungkin ke sana gitu. Kemudian
sekarang kelihatannya Pak Jokowi juga mulai lebih tegas pendiriannya. Ya sebelumnya memang tegas gitu ya, cuma beliau lebih senang itu orang-orang itu memulai sesuatu, jadi tidak hanya bergantung kepada dianya gitu. Nah, kita ada pertanyaan nih kan memang kemarin katanya ya, bagaimana PSI ya ke depannya ya, karena setelah Pak Jokowi menyatakan dengan tegas dia akan membantu dan sebagainya. Bagaimana sih kondisi PSI ke depannya ya? Kita lihat di kartu yang sudah saya ini. Nah, ini coba bacain apa nih? Strength. Strength. Kekuatan ya. Ini gambar seorang wanita ya. Nah, ya. Kekuatan ya. Jadi artinya di kartu ini sebenarnya menggambarkan bahwa PSI ini sudah mendapatkan satu kekuatan ya, kekuatan atau satu ibaratnya itu spirit lah ya, spirit yang akan membuat partai ini akan menjadi besar ya, akan menjadi besar udah pasti. Kenapa? Karena setiap partai itu harus punya spirit, harus punya semangat, harus punya jiwa ya. Ibarat kayak kita manusia punya jantung. Nah, partai juga harus punya jantungnya. Selama ini PSI ya bukan nggak apa-apa ya. Ini kenyataan selama ini PSI belum punya jantungnya. Ya, jantung itu apa? Figur seseorang yang dianggap sebagai tokoh yang bisa mewakili. Contoh misalnya Partai Biru yaitu Pak SBY dengan Partai Demokratnya. Nah, jantungnya di mana? Di Pak SBY-nya. Ya kan? Kemudian misalnya Partai Merah dengan bantengnya ya. Jantungnya siapa? Ya di Ibu Megawatinya. Demikian juga partai-partai lain. Jadi setiap partai itu harus punya figur, harus punya sesuatu spirit, kekuatan yang mendasarinya, baru dia bisa besar. Nah, sekarang PSI sudah punya ya, dengan pernyataan dari beliau Pak Jokowi sudah jelas bahwa PSI sudah punya figur yang akan menjadi spirit dari sebuah organisasi itu. Dan otomatis dengan demikian kekuatannya juga akan sangat besar. Apalagi sini digambarkan dengan seorang wanita ya. Wanita itu adalah simbol bumi ya, simbol kekuatan ya. Kalau kita lihat kan misalnya penguasa-penguasa alam-alam ini juga banyak kan adalah sosoknya bentuknya wanita. Ya, kenapa? Karena memang wanita itu adalah simbol dari kekuatan bumi itu sendiri, tempat kita hidup. Ya, otomatis itu adalah satu kekuatan. Coba ambil yang kedua. Wah, sama. Apa itu? The High Priestess. Nah, ya. Nah, ini juga simbol yang masih ada kaitan dengan kekuatan ya. Artinya PSI punya figur sekarang ya. Selain ketua umum, beliau sudah punya figur seseorang negarawan yang akan mengarahkan ya, sehingga PSI kedepannya otomatis itu tidak lagi yang kayak apa ya, kayak layangan yang nggak tahu mau kemana ya, tapi sudah ada yang mengarahkan ya, mengaturnya atau memberikan satu arahannya ya. Kayak kita punya orang tua ya, sepintar-pintarnya kita, kalau ada orang tua yang mem-backup kita, wah pasti bagus gitu ya, karena gimana pun juga orang tua kan punya pengalaman ya, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak muda, nggak ada orang ngarahin nih, kita mungkin masih bingung harus kemana gitu kan. Luntang lantung gitu ya. Tahu sekarang sih udah enggak gitu. Coba kartu terakhir. Ini ada 4 kartu. Iya. Ini apa, tongkat ya. Jadi memang tongkat itu simbol kepemimpinan ya, 4 arah. Artinya memang secara kartu kita bisa lihat bahwa PSI ke depan ini bisa dikatakan akan sangat berkembang dengan luar biasa ya. Jika tidak ada tanda kutip itu misalnya jika tidak ada hal-hal yang membuat kecacatan, misalnya mungkin ada anggota yang membuat sesuatu yang kekacauan itu. Tapi kalau misalnya normal saja, kemungkinan besar PSI akan menjadi sebuah partai yang sangat besar nanti di apa istilahnya di pemilihan selanjutnya ya. Dan mungkin ya mudah-mudahan nanti malah mungkin bisa masuk di 10 besar gitu ya. Di antara 10 besar itu adalah salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia
Yang sekarang sudah logonya aja udah gajah, ya, gitu kan. Ya, jadi mungkin ya itu, ya pastilah PSI nanti akan jadi besar karena sudah mempunyai figur, apalagi Pak Jokowi seseorang yang kita tahu kalau beliau itu sudah katakan iya, itu tidak banyak kata-kata tapi action, ya udah pasti. Yang pasti akan memberikan dampak yang luar biasa ke PSI, ya. Nggak banyak basa-basi, langsung gitu ya. To the point, ya. Oke. Iya, oke. Nah, ini kan sudah ya pembahasan tentang kedepannya PSI apa udah jelas dong pastinya ya teman-teman. Buat kalian yang apa namanya memang bener-bener ini support ya. Ya, alangkah baiknya doain untuk yang terbaik. Mau siapapun, mau kenal atau enggak, ya intinya kita nggak salah untuk memberikan doa gitu. Yang namanya doa kan untuk siapapun aja baik, dan timbal baliknya ke kita juga baik gitu ya. Dan selanjutnya di sini Papi akan melihat tentang filosofi ini pastinya. Bahas tentang filosofi logo ya. Ya, karena ada juga yang kok bisa sih gitu logonya berubah. Pasti orang juga bingung kenapa sih mesti gajah gitu, apa bagaimana gitu loh ya kan. Iya, jadi tadi kalau kartu yang terakhir ada empat apa maksudnya kayu. Itu sempat terbesit dalam pikiran saya, jangan-jangan PSI jadi 4 besar gitu. Partai nomor 4 terbesar gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan lah, kalau sesuatu yang baik ya pasti akan mendapatkan satu support dari semesta, dari Allah, dari Tuhan dengan segala kebaikan juga, dan akan menggerakkan hati orang-orang ya. Dan yang satu hal yang penting adalah seluruh orang-orang PSI harus tetap teguh ke filosofinya, harus teguh kepada jati dirinya ya, jangan nanti malah berubah gitu ya. Jadi itu yang paling penting mungkin. Kayak ke lebih visi misi nggak sih? Betul. Gitu. Jadi mereka harus pegang lah benar-benar visi misinya ya dengan baik, demi rakyat, demi negara ini harus terus pegang dengan baik gitu. Jangan berubah-ubah karena pengaruh atau mengikuti ego seseorang gitu ya. Iya, jangan sampai nanti hanya mikirnya udah masuk partai, ya udah yang penting gue udah punya nama di partai ini. Jangan kayak gitu. Terus tentang tadi logo, yang menarik memang kali ini logo Partai Solidaritas Indonesia dari bunga mawar berubah menjadi gajah ya, gajah dengan kepala merah, badannya hitam ya. Ini tentu saja secara kita ya orang spiritual itu tidak mungkin logo itu diciptakan tanpa ada maknanya. Pasti ada maknanya, apalagi orang Jawa yang penuh dengan filosofi, yang penuh dengan filsafat, ya, yang pasti itu ada maknanya. Kenapa gambarnya harus gajah, ya kan? Kenapa warnanya harus merah? Kenapa bawahnya harus hitam? Itu kan pasti ada filosofinya, ya. Kita akan kumpas secara mistisnya ya, jadi tidak secara logo ini maknanya ini, kalau itu mas semua orang juga tahu ya. Nah, ini kan dari pandangan spiritual ya, yang kita menggunakan media tarot dan energi yang kita tarik gitu ya. Nah, perlu kita tahu bahwa gajah itu adalah simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Ya, jadi gajah selalu menjadi simbol raja di Nusantara. Kalau di negeri Tiongkok itu beda, bukan gajah tapi naga. Ya makanya kaisar-kaisar di Tiongkok sana, di Cina sana itu bajunya selalu simbolnya naga. Tapi kalau di Nusantara itu lebih kepada gajah. Ya karena gajah itu simbol kekuatan ya. Jadi kalau di alam rimba misalnya kita taunya raja hutan itu apa? Singa ya. Singa atau macan? Singa ya, singa. Tapi singa bukan makhluk terkuat di hutan. Ya. Kalau dia mungkin misalnya berantem sama gajah juga bisa mati juga ya, bisa kalah juga gitu. Nah, gajah adalah salah satu juga makhluk yang paling cerdas. Karena kita tahu kalau gajah yang lain meninggal, mereka bisa sedih. Ya, bisa ini. Nah, makanya gajah juga simbol pengetahuan ya kan, kayak seperti misalnya salah satu universitas yang simbolnya gajah. Ya kan? Nah, kalau di dewa Hindu, gajah juga adalah salah satu dewa yang dimanifestasikan dalam bentuk dewa, yaitu Ganesha, ya kan. Nah, kenapa
PSI mungkin khususnya Pak Jokowi mempunyai filosofi ke gajah ya. Karena gajah adalah simbol kesetiaan, karena di negara kita sekarang ini kesetiaan itu susah ya. Betul. Kejujuran itu susah. Ya, kemudian itu mungkin landasannya ya, ingin sebuah partai, sebuah kendaraan yang landasannya adalah kebaikan, landasannya adalah kejujuran, landasan kesetiaan, kemudian landasannya adalah tujuan yang baik untuk bangsa gitu, untuk negara gitu. Coba ambil kartunya. Wow, The Emperor. Kan? Baru gitu. Ini langsung ya, gak dibikin-bikin gitu ya. Jadi kartunya juga menunjukkan bahwa gajah itu simbol raja, ya. Dan Pak Jokowi memang masih punya aura raja Nusantara gitu loh. Iya. Ya, jadi ya simbol kekuatan terbesar itu adalah gajah ya. Simbol merah itu kan, merah itu simbol semangat ya. Simbol keberuntungan, simbol spirit, simbol apa istilahnya kebaikan yang kita ingin ini. Makanya orang China itu selalu warnanya merah semua itu kan buat supaya bahwa itu adalah simbol kebaikan gitu. Hitam itu sendiri bukan hitam itu berarti buruk, bukan. Hitam itu sebenarnya simbol bahwa kita ini manusia yang belum sempurna. Iya. Tapi kita berusaha untuk berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik buat orang lain gitu ya. Nah, itu tentu saja menjadi satu landasan yang bagus sekali gitu loh ya. Dan mungkin juga spirit dari logo ini juga nanti bisa menggerakkan orang-orang untuk istilahnya itu melawan ketidakadilan, melawan kesemena-menaan, melawan kezoliman, melawan keburukan-keburukan yang ada gitu ya. Pokoknya yang enggak adil itu pasti dilibas gitu lah istilahnya ya. Itu. Coba kartu kedua. Nah, ini ada 9. Nah, Nine of Cup. 9. Angka bagus 9 kan. 9. Presiden selanjutnya presiden ke 9. Ini merinding aku. Ya, presiden selanjutnya presiden ke-9. Bisa saja mungkin presiden ke-9, tapi jangan dibuka dulu lah ya. Iya. Masih lama. Nanti kita bahas nanti siapa kemungkinan Tapi merinding presiden loh yang pas buka ya. terbaik gitu ya. Iya. Ya, tapi kenapa kok bisa pas kita bahas logo ini yang keluar darah raja, kemudian keluar juga piala ya. Piala 9 ya. 9 dan tahun 2025 2029 kan presiden ke-9. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau kait-kaitkan nih secara mistisnya, bisa saja mungkin presiden ke-9 adalah presiden yang didukung oleh partai gajah. Keren nggak? Ya. Jadi mungkin saja tahun 2029 presiden ke-9 adalah presiden yang didukung, ya, bisa berasal dari partai ini, bisa juga presiden yang didukung oleh partai gajah yang akan keluar. Ya, intinya semua ini Allahualam. Kita hanya menarik energi, ya. Semua sudah diatur jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita tidak bisa membenarkan, tapi jika hasilnya baik, bagus, apa boleh buat. Betul. Kita harus mendoakan. Gitu. Kalau memang kalian masih menginginkan sosok beliau gitu, atau mungkin siapa yang diajarkan oleh beliau gitu, atau dituntun oleh beliau, ya kita doain aja gitu. Yang ketiga. Ini yang ketiga ada apa tuh? Eight of Pentacle. Ya. 8 juga bagus loh. 8. Iya. 8. Infinite, Sekarang presidennya siapa? 8 ya. Artinya apa? Ada 8 ya, 8 bola. 8 yang berbentuk lingkaran ya. Jadi bisa juga mungkin ya. Ini mungkin ya menurut kartu yang kita dapat ya. Mungkin saja nih orang yang akan menjadi pemimpin kita di tahun 2029
atau presiden ke-9 ini adalah penerus dari yang ke-8 ini. Bisa jadi juga yang apa ya istilahnya didukung oleh partai ini atau berasal dari partai ini gitu loh ya. Jadi bisa saja ini merupakan keberlanjutan dari yang periode sekarang ini, bisa juga ya. Nanti mungkin di segmen yang lain kita bahas lebih detail tentang siapa kandidat presiden selanjutnya. Serem ya. Masih lama, nanti aja. Kan banyak yang minta buru-buru. Intinya ini semua itu hanya energi yang kita tarik. Ya, jadi intinya filosofi energi dari simbol gajah itu adalah simbol seorang raja ya, simbol raja. Karena zaman dulu itu memang gajah itu sering dipakai kendaraan raja-raja ya, kayak sepatu, terutama kayak misalnya di Thailand itu kan mereka pakai gajah gitu. Bahkan gajah dipakai buat kendaraan perang juga ya. Dan tentu saja gajah dipilih karena melambangkan simbol-simbol tersebut ya, yang mungkin menurut Pak Jokowi secara ini bahwa dengan simbol gajah dari partai PSI ya, itu bisa menerobos segala bentuk-bentuk keruwetan dari keadaan sekarang. Ya, betul. Ya, jadi mungkin bisa diluruskan. Istilahnya karena kan bayangnya kalau gajah sekali keluar suara aja satu hutan tuh kedengaran. Ya kan. Bahkan macan sendiri juga takut sebenarnya kalau keinjek-injek gitu. Ya, jadi mudah-mudahan lah ya ini sebagai sebuah petanda negara kita nanti akan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Teman-teman. Mungkin itu alasan Pak Jokowi berdasarkan kartu yang kita lihat ya. Mungkin lah alasan beliau secara mistis ya. Secara mistis memang kalau kita mau ngambil energinya, energi simbol gajah itu karena ada kaitannya dengan satu kemapanan atau satu kekuatan yang spiritual yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi itu juga bisa memunculkan satu aura yang luar biasa buat orang yang menggunakan logo gajah itu gitu loh. Apalagi kepalanya kenapa dibikin warna merah itu kan. Ya itu kan sebuah hal simbol kemenangan. Merah juga bisa simbol kemenangan. Simbol semangat, spirit, simbol perlawanan, simbol pembebasan ya bisa juga. Karena merah juga kaitan sama darah ya. Nah, komponen terbesar dalam diri manusia itu adalah darah yang isinya air ya, darah ya kan. Karena perjuangan itu pasti ya ada tanda merahnya gitu ya, ada garis merahnya. Nah makanya secara mistis memang simbolnya kalau kita lihat itu ya kuat banget gitu loh. Karena saya sendiri pas begitu lihat, loh ini simbol gajahnya unik banget gitu ya, pancaran auranya bagus. Kemudian ada satu kekuatan di dalamnya tuh kayak, kamu kalau nantang saya, aku jabanin gitu loh. Saya kayak gitu. Kayak orang ibarat sih ya. Lo jual gue beli. Jadi kayak sebuah simbol kayak perlawanan lah ya, simbol. Ya, sekarang pokoknya udah ini gitu loh. Fasenya seperti itu, enggak yang diapain, dibully segala macam, diem aja, tapi ya, ada perlawanan. harus ada perlawanan gitu. Jadi ya mungkin ini adalah semangat spirit dari orang-orang di apa istilahnya dari Pak Jokowi khususnya, dan mungkin dari orang-orang sekitarnya, dari mungkin keinginan beliau, cita-cita beliau ya, yang masih ingin apa istilahnya, kan kalau misalnya kalau orang biasa ya mungkin ya udahlah jadi mantan presiden ini mati aja gitu. Tapi mungkin dia merasa masih punya tanggung jawab gimana negara ini bisa lebih baik gitu ya. Sekarang aja orang udah mulai banyak yang kangen sama beliau ya, karena keadaan sekarang ini ternyata ya maaf kata tidak lebih baik gitu ya. Mulai ada tanda-tanda negara kita ini mulai ada tanda-tanda banyak perpecahan loh. Ya, lihat beberapa kasus yang rumah orang lagi beribadah dipukulin ya nggak? Pokoknya banyak banget ya? Adu domba. Jadi negara kita ini mulai lagi pada saling perang perasaannya gitu loh. Jadi mungkin ya sebagai seorang yang mencintai negara ini pasti nggak bisa tinggal diam gitu
Ya, itulah kira-kira ya, simpel aja, singkat ya dari kitanya. Jadi sudah cukup ya teman-teman, apa namanya, kita melihat ke depannya seperti apa ya. Semua itu atas izin yang maha kuasa, dan kita di sini tidak mengiyakan dan tidak yang dia beneran begitu, enggak gitu. Kita hanya dapat energinya dan kita sampaikan ke kalian semua, dan kalian semua juga kalau mendengar atau menonton video ini ya amin, alhamdulillah gitu ya. Itu teman-teman. Sekali lagi kita tidak maksudnya tidak memaksakan orang untuk percaya ya, karena ya memang kalau percaya hanya pada Allah, nggak boleh percaya sama kartu, nggak boleh percaya sama kita ya. Ini hanyalah semacam ya istilahnya media untuk kita sharing-sharing aja lah, oke? Gitu. Oke, buat teman-teman kita sudah cukup sampai sini saja, dan mungkin nextnya nanti kita akan di video-video berikutnya ya teman-teman. Buat kalian terima kasih yang sudah pantengin dari awal sampai akhir, yang sudah support aku. Terus jangan lupa ya di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Nah, buat yang nextnya, ada yang mau komen-komen, yang mau request, langsung aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di segmen Poltis berikutnya. Oke.